Why sustainability is the new competitive advantage? 70% wilayah dunia ditutupi oleh air, tetapi hanya 2,5% air tawar dan hanya 1% air yang digunakan manusia. Mitos atau fakta sih? Jawabannya fakta. Kenapa? Nah, sebelum lanjut, perkenalkan dulu kami dari kelompok 6 Komunikasi Bisnis A, di mana ada saya sendiri, Akila, NRP 031, dan ada Deni Saramadani dengan NRP 079, ada Anindita dengan NRP 073, dan ada Sasa Bila Alsa Azara dengan NRP 069. Oke, lanjut. Kenapa sih fakta? Nah, Bank Investasi Besar Dunia atau biasa disebut dengan Goldman Sachs menyebut bahwa air adalah minyak bumi untuk abad selanjutnya. Dan The Economist menyebutnya sebagai sesuatu yang paling bernilai di dunia, bahkan lebih dari emas. Nah, apa sih dampaknya pada industri? Nah, keterbatasan air tawar berarti sektor industri harus bertransformasi menuju efisiensi, inovasi teknologi, dan keberlanjutan. Industri-industri yang adaptif akan mampu bertahan dan memperoleh peluang baru. Sedangkan untuk industri yang tidak mampu bertahan, mereka dapat menghadapi biaya tinggi, gangguan produksi, atau bahkan hilang daya saing. Now, why does sustainability matter? Because it's not just about protecting the environment, but also protecting our lives and our future. Sustainability berarti memastikan bumi tetap layak di bumi, masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih sehat, dan lebih setara, serta generasi mendatang masih punya kesempatan yang sama seperti kita sekarang. It's about balance between people, planet, and prosperity. And without it, tanpanya, kita bisa kehilangan semuanya. Baik, saya lanjutkan untuk evaluate dan future implications ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, sustainability itu bukan lagi sekedar tren, tetapi sudah menjadi standar global. Misalnya, Uni Eropa lewat EU Green Deal mewajibkan netral karbon pada tahun 2020, sehingga produk yang tidak ramah lingkungan akan dikenai oleh pajak karbon. Begitu juga dengan Paris Agreement yang ditandatangani oleh 196 negara yang memaksa perusahaan beralih ke teknologi hijau, yang artinya sustainability itu sekarang sudah menjadi aturan yang global. Dampaknya apa? Yang pertama, perusahaan yang cepat beradaptasi akan menjadi pemenang untuk jangka panjang. Yang kedua, kompetisi bisnis ke depan bukan lagi siapa yang paling murah, siapa yang paling cepat berproduksi, tetapi siapa yang paling peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, dengan regulasi yang semakin ketat dan juga konsumen yang semakin kritis nih, sustainability itu bukan sekedar pilihan lagi, tetapi syarat untuk bisa bertahan hidup. Didukung oleh fakta di sini, sebanyak 86% konsumen global ingin brand yang peduli terhadap lingkungan, dikutip di Nielsen tahun 2023. Nah, mungkin kita langsung aja lihat contoh nyatanya. Yang pertama itu ada Unilever, di mana mereka itu punya program Sustainable Living Brand, kayak ada Dove dan juga Lifebuoy, yang faktanya brand yang fokus pada sustainability ini itu menyumbang sampai 70% dari total pertumbuhan perusahaan. Nah, artinya konsumen itu benar-benar memberikan reward kepada brand yang peduli lingkungan dan sosial. Kemudian yang kedua itu ada Tesla, yang menjadi pionir dalam green innovation. Hasilnya apa? Hasilnya Tesla kini menjadi market leader kendaraan listrik dan salah satu perusahaan otomotif paling bernilai di dunia. Dari awal kita udah bicara tentang sustainability yang bukan hanya soal hijau, tapi juga tentang profit, planet, dan people. Nah, disinilah strategi bisnis yang tidak hanya membuat perusahaan bertahan, tapi juga relevan di masa depan. Competitive advantage masa depan bukan lagi soal siapa paling murah, tapi juga soal siapa yang paling peduli. Nah, jika bukan sekarang mulai menjadikan sustainability sebagai ikutan bisnis, lalu kapan? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.